Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB oleh China Development Bank. Alasannya, proyek KCJB mengalami cost overrun atau kelebihan biaya dalam pengerjaannya. Pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dolar AS atau setara 114,24 triliun rupiah, bertambah 1,9 miliar dolar AS atau 27,9 triliun rupiah dari rencana awal sebesar 6,7 miliar dolar AS yang ekuivalen dengan 86,5 triliun rupiah. Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Awalnya target penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023. Didik mengatakan, kas KCIC sudah menipis dan jika PMN tidak kunjung cair, ini akan membuat proyek tersebut semakin terhambat dan penyelesaiannya diundur. Meskipun KCIC telah berupaya untuk menekan biaya pembangunan supaya lebih efisien, namun ada beberapa alasan di balik pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Biaya pengadaan lahan yang memakan porsi cukup besar terhadap biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu penyebab bengkaknya biaya proyek. Pasalnya, proses pengadaan lahan yang memakan cukup banyak waktu membuat harga tanah yang akan dibebaskan turut mengalami kenaikan. Dalam perencanaannya, KCIC sudah memetakan area tersebut adalah area clay cell dan masih memungkinkan untuk dibuat tunnel. Namun dalam praktek di lapangan, ternyata kondisi geologisnya adalah clay cell ekstrim. Kondisi ini membuat pembangunan sempat terhambat dan akhirnya berdampak pada penambahan biaya. KCIC perlu mengadakan langkah pencegahan COVID-19 sesuai dengan ketentuan pemerintah, mulai dari proses karantina hingga tes COVID-19 rutin. Hal ini tentu menambah anggaran, sebab upaya penanganan COVID-19 tidak pernah dianggarkan sebelumnya. Selain itu, penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta api di Indonesia ternyata membutuhkan biaya investasi. Biaya ini di luar anggaran awal. Pasalnya, pada anggaran awal KCIC mengacu pada penggunaan frekuensi GSM-R di China, di mana penggunaan frekuensi termasuk investasinya tidak perlu bayar. Sementara di Indonesia kebijakannya berbeda. Selain itu, KCIC membutuhkan biaya investasi tambahan untuk instalasi listrik PLN. Pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan China agar APBN bisa ikut menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Permintaan China ini juga harus menunggu arahan dari Presiden Jokowi, apakah nanti pemerintah bisa ikut andil menalangi atau tidak. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah murni business to business atau B2B, dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.